Halo Kumaha Damang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hampir 50 rumah warga rusak berat, 12 diantaranya ambruk akibat pergerakan tanah di Purwakarta. Seorang pria babak belur dan giginya rontok akibat jadi korban salah tangkap oleh polisi di Cianjur. Petugas lapas narkotika Jelekong, Kabupaten Bandung menggagalkan percobaan penyelundupan narkoba ke dalam lapas menggunakan drone. Ya, kita awali informasi pertama, puluhan rumah di Purwakarta rusak parah dan belasan diantaranya ambruk akibat bencana pergerakan tanah. Satu persatu bangunan rumah warga Kampung Cigintung, Desa Kecamatan Sukatani, Purwakarta ini ambruk akibat bencana pergerakan tanah yang mulai terjadi sejak bulan April lalu. Namun, rumah warga baru ambruk mulai Rabu malam. Musibah ini menyebabkan sedikitnya 48 rumah warga rusak parah dan 12 diantaranya ambruk. Pergerakan tanah terjadi saat mereka berada di dalam rumah. Beruntung, warga bisa menyelamatkan diri dengan segera keluar dari rumah. Sekitar jam 12 ke sini ini mulai pada ambruk. Jadi mulai pergeseran lebih parahnya itu dari kemarin sekitar jam 4 sorean lah. Tapi mulai retak-retak dari awalnya itu dari 1 minggu setelah puasa. Mulai gejalanya itu. Karena memang sebelumnya intensitas hujan cukup tinggi di wilayah itu. Ya, kemarin itu lumayan dari zuhur sampai malam hujan. Kalau udah maghrib saya menemuin adik saya keburu ngegebruk manten itu ngeburu shoot, dilihat sebentar saya pulang suruh anterin ke kakak saya, terus saya masuk ke rumah sebentar udah langsung ngeburu shoot sebelahan saya di ruangan tengah, saya lari langsung ke sini ke anak saya. Udah dibiarkan saya nggak ke sana lagi. Rumah langsung ambruk semuanya gitu, Bu. Ambruk sekarang mah. Warga yang rumahnya ambruk sementara mengungsi ke sanak saudara yang lokasinya aman dari bencana. Warga masih menunggu datangnya bantuan dan mulai mengosongkan rumah mereka. Belum ada laporan korban jiwa dalam musibah ini. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Informasi berikutnya, kebakaran menghanguskan rumah warga di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung pada Rabu malam. Saat terbakar, pemilik rumah sedang pergi ke warung. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Video amatir warga memperlihatkan kondisi saat kobaran api melahap rumah semi permanen milik Mustari, warga Kampung Ciame, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu malam. Terdengar jeritan histeris dari warga melihat kobaran api yang terus membesar dan kekhawatiran akan keselamatan penghuni yang berada di dalam rumah. Warga pun kemudian berupaya memadamkan api sendiri karena armada damkar yang poskonya berjarak 5 km dari tempat kejadian terhambat jalan yang kecil dan kesulitan mendapatkan sumber air. Akibatnya baru 1 jam kemudian api bisa dipadamkan. Yang menjadi penghambat adalah jalan yang sangat kecil dan hanya masuknya 1 mobil. Kendala juga untuk sumber air juga kita belum mendapatkan informasi yang lengkap demikian. Untuk proses pemadaman sekitar 1 jam lebih. Saat rumah terbakar, rupanya sang pemilik sedang pergi ke warung. Kebakaran diduga akibat korsleting dari salah satu kamar. Bangunan rumah yang ludes dilalap api dalam sekejap rata dengan tanah. Pemilik rumah masih syok karena sepulang dari warung, rumahnya sudah ludes di dalam api. Beruntung kebakaran tidak sampai merembet ke bangunan lain karena lokasi rumah yang terbakar berjarak cukup jauh dari permukiman padat. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.
Ya, ratusan bangunan liar yang berada di bantaran Kali Tegal Junti Purwakarta dibongkar paksa petugas. Pembongkaran bangunan diwarnai protes warga yang mengaku memiliki sertifikat tanah ataupun telah membayar uang sewa kepada pengelola tanah pengairan. Menggunakan alat berat, satu persatu bangunan yang berdiri di bantaran kali dirobohkan petugas. Lokasi pembongkaran berada di sepanjang bantaran kali di Kampung Tegal Junti, Kelurahan Tegal Muncul, Purwakarta, Rabu siang. Sejumlah ibu sempat memprotes Bupati Purwakarta yang memimpin pembongkaran bangunan. Warga menuding pembongkaran dilakukan mendadak tanpa kompensasi. Padahal sebagian warga yang rumahnya digusur mengaku memiliki sertifikat tanah. Warga juga mengaku telah membayar uang sewa T2 Jatiluhur selaku pengelola tanah pengairan. Ya keberatan, emang saya udah lama, cuma juga saya dari 2007, tapi tidak ada sertifikat, saya belum dari sertifikat. Tapi kesini saya nggak tahu ya, soalnya suami udah almarhum. Kemarin saya ngebangun, nggak tahu soalnya kan. Ini katanya ada tanah yang masuk, yang saya ngambil tanah irigasi, otomatis depan ke bawah semua gitu ke irigasi gitu. Emang ada sebagian gitu tanah saya pribadi tapi udah sertifikat. Itu juga udah dikasih ke desa. Kemarin juga ke DPR udah dikasih tahu. Tapi tetap mau dibongkar berarti Bu ya? Iya, depannya dulu katanya. Harusnya jangan mendadak, kan orang mau pergi kemana bongkar mah gampang Pak. Saya pindah mana uangnya, penggantinya mana, jangan seenaknya aja. Dia nggak akan bisa berdiri jadi bupati tanpa saya Pak, tanpa anak orang miskin sok bilangin ke Pak Om Jen. Ibu udah lama Bu tinggal di sini Bu? Iya 13 tahun saya di sini bayar Pak, 500 per tahun. Sama siapa bayarnya Bu? Hanya kantor pengairan, ada bukunya juga. Berapa orang di rumah ya Bu yang menempati? Ya 3 orang, sama anak masih sekolah, coba mau kenaikan kelas. Kitanya harusnya jangannya mendadak Pak. Harusnya saya manusia bukan kambing. Kalau kambing gotong bisa Pak, kalau kita... Menanggapi protes warga, Pemkab Purwakarta bergeming. Pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan dan mengatasi persoalan banjir. Warga juga tidak akan diberikan kompensasi sebab selama ini dinilai telah menduduki tanah negara. Mereka akan dapat ini nggak apa namanya kompensasi? Nggak ada kan, ini kan tanah negara. Masa dulu nempatin tanah negara setelah misalnya mau dipakai sama negara kita harus kasih uang, ya kan? Nggak mungkin kita kasih kompensasi. Siapa yang mau kasihnya? Lah Om Jen sebagai bupati mau pakai dengan cara apa Om yang kasih kompensasi terhadap masyarakat yang menempati tanah negara? Tadi hasil wawancara warga sendiri Pak, ada yang bayar sewa hak guna lahan itu, hak guna sewa lahan itu. Oh, nanti ke PJT. Sementara terkait pengakuan warga soal telah memiliki sertifikat tanah maupun membayar uang sewa, hal itu tidak dibantah oleh pihak PJT 2 Jatiluhur. Kalau hak pakai pemanfaatan kan itu hanya untuk pengamanan lahan. Itu emang ada retribusi dan itu nilainya tidak sebanding lah kalau untuk sewa lahan. Cuma hanya untuk pengamanan lahan saja itu. Berapa Pak nilainya Pak? Dan klausul-klausulnya itu juga udah kalau dipakai negara siap bongkar. Ada klausulnya seperti itu. Itu aja. Nah terkait ada pengakuan yang masih yang punya sertifikat gimana Pak itu Pak? Sertifikat tuh dilihat dulu sama BPN, konfirmasi nanti. Ya. Jumlah bangunan yang digusur mencapai 417 unit, mencakup bangunan rumah tinggal permanen, bangunan semi permanen hingga bangunan untuk kegiatan usaha. Pihak Pemkab Purwakarta bersama PJT 2 Jatiluhur selaku pengelola tanah pengairan masih memberikan toleransi kepada warga untuk membongkar sendiri bangunan mereka sesuai surat pemberitahuan yang telah dilayangkan. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Akibat gagal menyalip dari kiri, seorang pengendara motor di Pantura Subang tersangkut dan terseret truk. Korban akhirnya tewas di lokasi setelah kepalanya membentur aspal dan pembatas jalan. Seorang lelaki pengendara sepeda motor bernama Syukur tewas terkapar di tengah jalan Pantura, Sukasari, Subang setelah mengalami kecelakaan Selasa sore. Korban warga Pamekaran Karawang itu tewas di tempat dengan luka parah di kepala. Kecelakaan terjadi saat korban yang melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta diduga hendak menyalip kendaraan truk di depannya dari lajur kiri. Naas,
Korban kehilangan kendali hingga sepeda motornya tersangkut badan truk. Tubuh korban pun akhirnya terbanting membentur aspal dan pembatas jalan. Jadi dia nyelip dari kiri, saya jalan pelan-pelan. Saya jalan pelan-pelan, ada motor di sampingnya juga, biasanya kan motor kan banyak. Dia nggak kesampean, dikas ke kiri, kan ada itu sampingnya ketahuan. Nempel itu ada kayak bekas takbor apa spion itu nempel. Oh, nempel di bodi belakang mobil. Jangan sampai dilepas. Serempet ya? Iya, di sana kan tadi posisi saya bukan. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pamanukan Center Subang, sedang sepeda motor dan truk box yang terlibat kecelakaan diamankan di Mapolsek Pamanukan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya, puluhan kendaraan angkutan barang di Purwakarta terjaring razia karena melebihi muatan maupun kelebihan ukuran. Padahal hal seperti ini bisa meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan serta kerusakan jalan. Secara kasat mata, petugas langsung memberhentikan kendaraan-kendaraan bermuatan besar yang melintas di Jalan Arteri Purwakarta Bandung, tepatnya di perempatan Jalan Taman Pahlawan Purwakarta. Puluhan kendaraan pun kedapatan membawa muatan yang melebihi kapasitas atau overload, ataupun melebihi batas ukuran kendaraan, yang disebut overdimensi dari ukuran yang sebenarnya. Tak sedikit petugas memberhentikan kendaraan yang melakukan penambahan sambungan secara ilegal. Pemeriksaan ini dilakukan petugas gabungan dari Kepolisian dan Dishub Purwakarta yang melakukan razia rutin. Tindakan tegas langsung dilakukan dengan pemberian tilang maupun menahan sementara kendaraan. Petugas akan terus melakukan razia mengingat parahnya kerusakan jalan akibat beban muatan yang melebihi kapasitas serta banyaknya kecelakaan akibat truk yang overdimensi. Angkutan barang, overdimensi, dan yang habis uji kir. Karena kita lihat di jalanan, di lapangan masih banyak kendaraan yang belum melakukan uji kir. Kita yang melanggar jelas kita tilang sesuai dengan pasal yang mereka langgar. Undang-undang lalu lintas. Kebanyakan yang dilanggar oleh para pengendara terutama angkutan barang ini apa sih Pak? Kir ya, kebanyakan kir Pak. Mereka nggak kir, ada yang kelewat sebulan, 2 bulan, apalagi ada yang 4 tahun. Barusan saya tangkap ada yang 4 tahun nggak kir. Makanya kita tertibkan supaya mereka melaksanakan kir untuk keselamatan mereka juga sebenarnya sih. Kalau mereka menyadari akan kepentingan keselamatan juga. Selain merazia kendaraan roda 4 yang overdimensi dan overload, polisi juga melakukan penindakan kepada pengendara motor yang melakukan pelanggaran seperti tidak mengenakan pelindung kepala atau helm. Penindakan langsung dilakukan dengan pemberian surat tilang. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.